Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Nurzaki dengan NIM 178 dari kelas IF 105. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari perancangan penulisan proposal yang berjudul Sistem Estimasi Harga Barang dan Jasa Bengkel Las berbasis Random Forest dengan studi kasus Askal Jaya Las. Untuk selanjutnya, ada apa yang melatar belakangi penelitian ini? Di era digital sekarang, kecepatan dan akurasi informasi sangat penting, termasuk dalam jasa bengkel las. Bengkel Askal Jaya Las ini berdasarkan observasi menghadapi masalah seperti pencatatan manual, respon lambat, dan belum adanya estimasi harga otomatis. Padahal permintaan dari luar kota mulai meningkat. Nah, untuk menjawab tentang ini, penelitian ini mengembangkan sistem estimasi harga berbasis Random Forest. Berbasis website menggunakan Random Forest Regression yang dikenal akurat dan tahan terhadap overfitting. Data nantinya akan diambil langsung dari hasil observasi lapangan, wawancara, dan hasil transaksi penjualan. Kemudian, sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi layanan, transparansi harga, dan daya saing UMKM di bidang jasa las. Rumusan masalah ada dua, yaitu pertama, bagaimana menyediakan estimasi harga jasa las secara otomatis dan transparan berbasis Random Forest kepada calon pelanggan. Yang kedua, bagaimana sistem digital dapat membantu pemilik bengkel Askal Jaya Las dalam mengelola pesanan dan interaksi pelanggan secara lebih efisien dan responsif. Nah, dari rumusan masalah ini, dapat tujuan. Yang pertama, membangun sistem informasi berbasis website yang mampu memberikan estimasi harga jasa las secara otomatis, tepat, dan transparan berbasis Random Forest kepada pelanggan. Kemudian, yang kedua, meningkatkan efisiensi pengelolaan pesanan dan pencatatan transaksi di bengkel Askal Jaya Las melalui digitalisasi data dan integrasi fitur pemesanan dalam satu sistem yang terhubung secara menyeluruh. Nah, batasan penelitian ini ada 4. Yang pertama, jenis produk bengkel las yang didukung sistem dibatasi, seperti pembuatan pagar, kanopi, dan railing. Kemudian, fitur pembayaran tidak dikembangkan, hanya mencakup proses estimasi harga dan pemesanan jadwal survei lokasi calon pelanggan. Nah, jadi sistem ini tidak hanya untuk estimasi harga saja, tapi bisa untuk survei pemesanan jadwal survei lokasi, tapi tidak bisa melakukan pembayaran. Nah, kemudian yang ketiga, estimasi harga yang ditampilkan sistem berbasis Random Forest hanya bersifat perkiraan awal. Yang keempat, penerimaan permintaan booking survei dari pelanggan yang berada dalam radius maksimal 30 km dari lokasi bengkel. Baik, rencana kegiatan dapat dilihat seperti berikut. Nah, langsung saja. Dan ini adalah penelitian terdahulu. Ada 10. Langsung saja, terdapat 13 landasan teori mengenai penelitian ini yang melandasi teori-teori dari penelitian ini. Kemudian pendekatan penelitian ini menggunakan metode agile dalam mengembangkan sistem. Yang pertama, persiapan perangkat yang dibutuhkan seperti hardware dan software. Kemudian pengumpulan data yang nantinya akan dijelaskan di next slide. Nah, rencana ini merupakan step di pengumpulan data, di mana rencana kebutuhan data dan teknik pengumpulan data ini ada di slide ini. Yang pertama, rencana kebutuhan data ada 5. Pertama, nama produk atau jasa yang bertipe data numerik, kategori, dan kedua, ukuran dimensi itu numerik, jenis material kategori, jenis finishing kategori, dan biaya akhir itu numerik. Untuk teknik pengumpulan data sendiri yang saya gunakan itu wawancara, observasi, dan pengumpulan data transaksi. Yang berikut adalah perancangan dan desain sistem. Di sini terdapat diagram yang untuk gambaran sistemnya nanti bagaimana.
Sini mulai untuk diagram alur sistemnya sendiri, nantinya pengguna masuk buka halaman estimasi, halaman hitung estimasi, sampai mendapatkan output hasil estimasi. Nantinya pelanggan akan dikasih lihat tampilan untuk melanjutkan pesanan atau tidak. Jika tidak, maka program selesai. Jika iya, nah nanti akan kembali ke halaman register. Ini harus lakukan registrasi dulu atau login. Kemudian pengguna melakukan registrasi yang nantinya disimpan dan halaman pemesanan. Selanjutnya ke halaman pemesanan dan pengguna menginputkan data pemesanan. Selanjutnya menunggu konfirmasi dari admin dan program selesai. Untuk diagram selanjutnya tidak perlu saya jelaskan mungkin ya. Hanya saya tampilkan saja. Ini masih ada sequence diagram dan wireframe. Kemudian alur pemodelan random forest. Di sini ada beberapa alur. Yang pertama preprocessing. Kemudian nantinya dari preprocessing itu agar tidak mendapatkan noise atau agar data tidak terdapat noise. Kemudian dari preprocessing ini dibentuk dataset atau nantinya dibagi menjadi 2 data yang pertama data training dan data testing. Rencananya saya akan menggunakan 80% data training dan 20% data testing. Selanjutnya untuk modeling itu proses model melakukan regresi atau nantinya ada training, kemudian evaluasi menggunakan R2 score, MAE dan RMSE. Setelah itu dari hasil evaluasi, jika hasil buruk akan dilakukan hyperparameter tuning, tapi jika hasilnya baik sudah sesuai ekspektasi akan dideploy. Jadi format .pkl atau nantinya menggunakan REST API jika perlu hosting ke internet. Selanjutnya implementasi sistem website. Di sini ada 4 implementasi. Yang pertama form estimasi harga, kedua integrasi model prediksi, manajemen data pelanggan dan pesanan, kemudian struktur navigasi website. Pengujian fungsionalitas sistem. Nah, jadi di sini sistem akan diuji fungsionalitasnya menggunakan black box dengan skenario seperti tabel berikut. Nah, lanjut saja. Terakhir ada dokumentasi dan finalisasi. Ini untuk menyusun dan memberikan gambaran teknis, dan nantinya deployment itu proses instalasi file sistem website. Model random forest itu yang akan disimpan dalam format .pkl tadi. Tapi jika diharuskan untuk internet, nanti akan disesuaikan atau nanti digunakan format REST API. Bukan format ya, tapi nanti di deploy menggunakan REST API. Ya, jadi cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.